semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengambilan keputusan manajerial yang beranggotakan saya sendiri, saya Arfia Rahman, Saya Rizky Adianto, Saya Yusuf dan saya Mutiara Aziza. Dalam tugas ini kami dimintai untuk menerapkan sistem DSS atau Decision Support System dalam menganalisis kasus di salah satu UMKM. Kami mengambil UMKM Kawan Lumpia yang berlokasi di Jalan Ronggoartito, Kecamatan Pecakuan, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa observasi di UMKM Kawan Lumpia. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol sedikit tentang latar belakang dari pendirian usaha Kawan Lumpia ini. Mungkin boleh diceritain sedikit tentang latar belakang dari pendirian Kawan Lumpia, mulai dari ide atau tahun berdiri mungkin Anuku. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Motika, biasa dipanggil dengan Motika atau Ika. Saya sendiri adalah pendiri pelaku usaha dengan nama usaha Kawan Tresno Food. Kawan Tresno Food itu berdiri dari tahun 2022. Alhamdulillah Kawan Tresno Food sampai sekarang sudah mempunyai 3 brand. Yang pertama Sego Tresno Catering, yang kedua Gula Jawa 100% Nira Kelapa, yang ketiga Kawan Lumpia. Nah, Kawan Lumpia, maaf Kak, Ya. ini mau fokus ke Kawan Lumpia atau Kawan Tresno Food? Iya, kita Kawan mau Lumpia. fokus ke Kawan Lumpianya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini latar belakang Kawan Lumpia kita mendirikan adalah yang pertama mempunyai usaha yang berkah, bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar dan keluarga. Kemudian bisa menginovasi, mengkreasikan dalam bidang kuliner, khususnya di lumpia karena saya sendiri pecinta lumpia. Jadi ingin mensosialisasikan atau memperkenalkan lumpia. Ini lumpia bisa dibikin beraneka ragam variasi loh dan enak-enak. Kebetulan di Kawan Lumpia ini kita mempunyai 2 varian, varian viral dan varian dulu. Varian viral itu kita memang mentargetkan pasar untuk anak-anak, remaja. Tapi alhamdulillah sejauh ini dewasa juga banyak yang menyukainya. Kalau untuk varian gulung itu lebih ke semuanya, dari anak-anak, dari remaja dan dewasa. Karena di varian gulung itu ada yang pedas dan tidak pedas. Selain bisa untuk kawan nyemil, juga bisa untuk kawan lapar gitu. Bisa untuk hampers dan bisalah. Dan bismillahirrahmanirrahim, Kawan Lumpia ini bisa banget direkomendasikan untuk oleh-oleh Kebumen, karena di samping kita memakai SDM dari Kebumen, bahan-bahan dari Kawan Lumpia ini juga banyak ada di Kebumen, khususnya bengkoang. Bengkoang kan melimpah banget ya di Kebumen. Kita olah, kita jadikan lumpia makanan yang enak, cita rasa khas Kebumen. Jadi kalau makan lumpia, oh ini dari Kebumen. Untuk Mungkin. tahun berdirinya Kalau untuk Kawan Lumpia sendiri itu tahun 2023. Kalau Kawan Tresno 2023. untuk kawan lumpia ini dijualnya itu secara offline atau online ya Bu? Kita offline dan online. Biasanya kita bisa order lewat apa kalau offline online-nya itu? Kalau di online bisa lewat Gojek, bisa GrabFood, tapi untuk sementara GrabFoodnya masih off. Shopee juga sebenarnya sudah, tapi sekarang untuk sementara masih di Gojek. Terus kalau yang baru ini Zendo, atau bisa DM dari TikTok, kita juga aktif di Instagram, di WA juga alhamdulillah kontak juga sudah banyak. Jadi kita memang sudah banyak sebagian besar karena kita fresh food ya, kita
nggak menyetop, nggak, kita benar-benar fresh food terbuat dari bahan-bahan yang baru dan fresh. Jadi mungkin kekurangan kita memang menunggu waiting. Jadi meminimalisir itu, kita bisa pesan dulu, kita jadi customer sini tinggal banyak yang seperti itu. Karena kotak juga alhamdulillah sudah banyak tersebar. Wah, takut nih. Unjung ya. Punten kalau Ketika terapa ya, Pak? iya dikat apa? Punten kalau boleh tahu Bu, kawan lumpia lewat cara promosinya itu lewat apa aja ya? Cara mulut ke mulut atau spanduk atau media sosial? Oh iya, kawan lumpia untuk yang offline dulu. Kalau offline dulu kita sengaja sebenarnya ada brosur. Tapi ini yang lama ya. Ini yang lama. Itu yang lama, ada yang revisi. Dan kita sengaja sediakan nota. Di sini ada menu. Jadi otomatis orang baca, dan ketika dia baca, oh ada menu yang ini. Sebenarnya itu niatnya seperti itu, tujuannya ke situ. Itu secara offline. Untuk online-nya di TikTok, kalau pribadi bayar promosi, sama Instagram juga, Facebook juga. Kalau seumpamanya dan juga hire influencer. Influencer ada yang berbayar, ada yang sistem barter, ada yang memang sengaja kesini nge-review kesini. Jadi ketika kita banyak masuk ke FYP orang kan, otomatis influencer datang sendiri. Kalau tadi kan Ibu udah promo di media sosial, kalau boleh tahu nama medsosnya apa ya? Kawan Tresno Food, Kawan TikTok Tresno dan apa? IG sama. TikTok, IG. Kawan Tresno _ Kalau WhatsApp? WhatsApp 085211359653. Itu sudah terhubung di link, ada di link IG dan TikTok. Alamat juga ada. Jadi mempermudah customer untuk mengakses pengen pesennya gimana sih. Kita pengennya sesimpel mungkin, link alamat kita cantumkan di IG, jadi orang bisa langsung klik. Terus nomor WA juga kita kasih link, jadi orang tinggal klik langsung terhubung ke WA. Kalau dari pengetahuan Ibu, rata-rata kalangan yang sering beli pelanggannya itu dari kalangan mana aja? Kalau semua target pasar dapat ya, dari anak-anak, remaja dan dewasa. Tapi untuk rata-rata sebagian besar itu kalangan remaja dan dewasa yang biasanya pulang kerja gitu, mampir ke sini karena ini kan jalur lalu lintas ya, di pusat kota, pusat pemerintahan, banyak aktivitas di pusat kota sana. Kalau anak-anak sekolah kayak SMA terus SMP? Ada juga, tapi kan ada juga anak SMA, anak SMP, SD, dan mereka sudah biasanya kalau SD itu lebih ke bakaran, terus menu-menu martabak gitu. Kalau sampai anak SMP biasanya ke viral, anak kuliah juga tuh, tapi juga ada yang belum. Nah, memang varian kita memang sudah ada target pasarnya masing-masing, biar menjangkau semua kalangan, dari remaja, anak-anak dan dewasa. Selama ini pernah ada pikiran untuk collab dengan influencer apa enggak? Kalau collab belum ya, tapi baru nge-hire sih. Terus kalau datang ke sini itu maksudnya apa ya? Barter ya. Iya, Berarti kalau collab belum, berarti ya. Belum. Terus selama ini ada tantangan dalam urusan promosi apa enggak? Kalau menurut saya sih bukan, ya benar sih ya, tantangan banget. Tantangan banget itu buat aku, dimana lebih banyak lagi tersebar di minimal seluruh
kota Kebumen tahu ada kawan lumpia di sini. Semakin banyak orang tahu ada kawan lumpia, pasti kemungkinan repeat itu semakin banyak. Tapi alhamdulillah dari customer yang masuk, dari nomor-nomor yang masuk 90%, 95% semuanya repeat order. Alhamdulillah. Jadi makanya targetnya itu tantangannya itu semakin gimana sih caranya biar ini makin dikenal, jadi kan biar bisa makin repeat. Nah, kalau misalkan saran ke depan, buat logo sendiri itu kayak kalau misalkan depan ada saran buat logo sendiri, Buat toko sendiri. Iya, buat logo sendiri, terus aktif di online, Ya. terus atau misalkan bekerja sama dengan ojol atau delivery sekitarnya, kira-kira ibu tertarik nggak untuk coba pelan-pelan? Kerja sama gimana? Mungkin maksudnya kayak Kayak Grab. di Zendonya itu kan saya apa namanya ya sedikit tahu tentang Zendo. Kalau misal pesannya kan by WhatsApp gitu. Kalau misal nanti Zendonya itu bener-bener berlangganan di kawan lumpianya, kira-kira ibu sanggup nggak? Sanggup, semuanya sanggup, insya Allah sanggup. Tapi dari logo itu sendiri ibu bikin sendiri atau ibu nge-hire orang untuk membuat logo tersebut? Sendiri, semuanya sendiri. Semuanya sendiri, dari mulai banner, logo dan lainnya sendiri. Semua desain sendiri. Oke. Berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM, saya ingin menanyakan tentang berapa sih jumlah karyawan di kawan lumpia ini. Untuk kesehariannya kan ibu ya buka ya dari ini buat jualan. Untuk karyawannya berapa, sama kira-kira ada bantuan nggak dari pihak keluarga untuk mengelola kawan lumpia itu sendiri? Kalau karyawan dari luar itu kita insidental ya. Oke. Jadi kita pakai hire orang itu untuk momen-momen tertentu, seperti kita habis promosi atau momen seperti bulan Ramadan, kita pasti hire orang karena kewalahan pasti. Tapi untuk hari-hari biasanya kita untuk lingkungan keluarga saja, seperti kerjasama dengan suami sama adik. Dan untuk pembagian kerjanya bagaimana Bu? Misal ada yang buat belanja misal pagi-pagi gitu, atau buat masak, buat menjualin langsung ke customer. Ya, jadi gini, untuk pemesanan bahan baku semua di saya. Bahan baku yang apa, yang habis saya pesan. Jadi saya sudah punya kontak orang-orang pasar yang sudah saya percaya untuk supplier bahan-bahan yang bagus dan berkualitas. Saya setiap hari itu setiap malam WA ke orang-orang pasar. Pak, nanti pagi ambil ini. Pagi-pagi suami ambil. Terus adik kesini suka biasanya dia membantu prepare packaging seperti box, pokoknya urusan packaging semuanya, dari stiker, dari box, dari ya pokoknya semua urusan packaging. Tapi untuk masak dan pelayanan masih saya sendiri kalau di hari-hari biasa. Tapi kalau di hari-hari pas lagi ada promosi atau puasa pasti ada tambahan, dan itu udah ada job desk-nya sendiri. Saya masak, saya customer pelayannya di depan. Ada adik satu untuk bagian dia making sesuai dengan nota. Jadi kan kita ada SOP-nya Kak. Jadi kalau misal ada customer datang isi nota, nota langsung ditumpuk secara urut. Terus kemudian saya lihat secara urutan notanya, saya buat menunya kan variannya banyak, kita buat. Terus ada yang bagian goreng, nanti lihat pokoknya panduannya itu di nota. Nanti yang packing juga ada, dia melihat nota yang nomor 1, misal menunya 1, 2, 3 apa gitu, ayam suwir, ati ampela, dia bungkus, dia packing sesuai nota. Jadi minimal itu kita kalau pas lagi ada promo atau bulan puasa itu
packing penyerahan ke customer dari saya sendiri satu, bagian menggoreng satu, bagian finishing ke customer satu, terus untuk bagian bahan baku ambil di pasar satu, sama prepare packaging satu. Jadi minimal. Terus biasanya ya ada tambahan juga untuk bantu-bantu yang lain. Minimal itu. Untuk waktu kerjanya sendiri bagaimana Bu? Fleksibel kah tiap hari atau emang menerapkan libur berapa hari dalam sebulan atau seminggu? Untuk jam bukanya sendiri itu bagaimana? Kalau jam buka itu dari jam 12.30 sampai 21.30. Untuk jam kerjanya kita menyesuaikan jam 8 jam kerja. Jadi nggak memang kita nggak pastiin jam berapa. Saya atur sendiri jam-jam kredit itu di mana, diletakkan di situ. Intinya 8 jam kerja. Lanjut, tadi kan ada SOP ya Bu untuk pelayanannya. Lalu untuk kan itu secara berkeluarga, itu usahanya bareng keluarga. Di ada keluarga itu kan biasanya juga kerja ya Ibu, sebenarnya dapat upah juga. Itu ada SOP nggak ya di keluarga itu? Maksudnya di antar ada adik kakak dan sebagainya. Kita setarakan sama yang di sini. Oh. Lalu untuk Karena itu masuk dalam perhitungan HPP seperti itu. oh iya. Berarti walaupun kayak family gitu tetap dihitung SOP. ada ininya Kita, gitu. untuk penentuan HPP ya, ini misal saya sendiri dalam menentukan HPP itu saya tulis ada tenaga kerjanya, pasti saya tulis, semuanya ditulis. Lalu ini nanti semisal berkembang, usahanya Ibu berkembang, lumpianya ini, kawan lumpia itu berkembang, apa ada rencana untuk meng-hire karyawan tetap untuk di kedai atau nanti di kedai berikutnya kayak gitu Ibu? Kalau langsung tetap sih mungkin kita lihat kinerjanya dulu ya Kak. Jadi paling minimal kita hire 3 bulan lah. Kalau memang cocok di brand kawan lumpia, maksudnya dia bisa, ya lanjut ke selanjutnya gitu. Kalau langsung tetap sih kayaknya nggak bisa sih, minimal 3 bulan lah. Oke, dan untuk rencana bisnis yang akan datang, kira-kira Ibu akan membuka cabang dalam waktu dekat atau menunggu momen gitu Bu? Mungkin dalam waktu dekat ya, ingin membuka cabang, sama sedang ini sih fokus juga ke PRT ke yang bulannya kan belum bayar. Bisa Pak? Mungkin segitu aja Bu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mohon maaf juga kami udah ganggu waktu Ibu buat bekerja gitu. Enggak sama sekali, aku malah senang sama kakak-kakak semuanya, semangat ya. Semoga ilmunya terus berkembang, bermanfaat. Semangat. Semoga lancar usahanya Ibu. Amin. Makasih, Ibu. Barakallah. Makasih. Sama-sama. Makasih kakak-kakak. Ya, sekian video presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.